Hai Glowy, welcome back. Glowy Tips akan membantu kalian menjadi versi terbaik dari diri kalian. Pasti kalian pada tahu kan apa itu makeup Douyin? Makeup Douyin sekarang menjadi salah satu makeup yang sedang viral dan dicoba oleh banyak influencer. Hari ini, Glowy Tips akan memberikan kalian tutorial cara makeup Douyin. The Girl merupakan influencer di aplikasi Xiao Hongsu, yang merupakan aplikasi terkenal di China. The Girl akan menunjukkan kepada kalian step by step makeup Douyin yang benar. Apakah makeup yang kamu lukis seperti ini? Hanya menambah sedikit warna pada wajah aku melukis seperti ini halus dan menakjubkan penuh dengan nuansa hari ini. Kita akan memperbaiki riasan ini untuk membuatnya terlihat lebih jelas. Pertama-tama, mari kita bicarakan tentang dasar makeup. Pilih warna dan tekstur yang sesuai dengan kulitmu untuk meningkatkan kehalusan. Di atas dasar ini adalah matte highlighter. Matte highlighter dapat digunakan untuk mencerahkan area tertentu dan meratakan permukaan wajah kita. Pilihlah kuas dengan bulu yang sedikit lebih padat. Celupkan highlighter matte di antara alis dan di dahi. Ingatlah untuk meratakan batasnya di sekitar mata. Pada saat ini, Anda bisa menggunakan spons bedak untuk mengaplikasikan matte highlighter ini di bagian-bagian wajah yang terlihat cekung dan tidak rata, termasuk pangkal hidung dan garis senyum. Kemudian, area di bawah tulang pipi ini, serta garis hidung dan sekitar area senyum. Selanjutnya, ada satu hal yang sangat penting, yaitu sudut mata kita. Dari sudut mata ini, kita akan menggambar bentuk C dan melanjutkannya ke bawah mata. Setelah langkah ini selesai, akan membuat tampilan mata Anda lebih bersih. Dan bahkan mata Anda akan terlihat lebih jernih. Lihat, permukaan wajah setengah bagian saya sekarang tampak lebih rata. Apakah tidak ada peningkatan yang signifikan? Ini juga akan membuat riasan Anda terlihat lebih bersih. Selanjutnya, bandingkan dengan sisi yang lain. Anda akan melihat bahwa garis-garis ekspresi di wajah saya di sisi ini juga lebih ringan. Jadi, sedikit perbaikan pada dasar makeup akan membuat riasan Anda lebih halus. Jangan menggambar alis terlalu keras seperti yang saya lakukan. Pastikan untuk menggunakan kuas ini. Sisir dulu bagian depan alis dan batasnya. Lalu, di puncak alis, dan di sekitar tulang alis, tambahkan sedikit. Kemudian, sisir rapi alis Anda. Jangan menggambar alis bercabang di ujungnya, itu akan terlihat tidak begitu halus. Selanjutnya, dengan pensil alis yang lebih keras, tambahkan beberapa rambut alis. Secara umum, mereka akan memiliki satu garis seperti ini di mana bulu mata berkumpul. Menggambar ini akan memberi alis Anda lebih banyak dimensi. Tambahkan sedikit tekstur dengan pensil alis yang lebih keras di ujung alis. Jika Anda tidak tahu bagaimana cara melakukannya, ikuti arah bulu mata Anda sendiri. Anda dapat menambahkan beberapa rambut alis yang bercabang jika Anda memiliki kemampuan. Setelah menggambar, rapihkan bagian bawahnya agar terlihat lebih alami. Jadi, perhatikan perbedaan antara sisi ini. Menggambar alis lebih tebal dan lebih berdimensi seperti yang terlihat pada sisi ini. Alis yang lebih alami dan berdimensi ini akan memberikan tampilan yang lebih berkualitas. Lebih halus dan rapi. Hari ini, kita tidak akan membahas warna eyeshadow. Pilihlah warna yang sesuai dengan kulitmu dan kesempatanmu. Untuk kehidupan sehari-hari dan pemula, kita bisa memilih dua warna yang berbeda. Sekarang, mari kita bicarakan masalah eyeshadow hari ini. Pertama, area eyeshadow-nya tidak cukup lebar. Anda bisa melihat bahwa ketika saya membuka mata, eyeshadow-nya hilang. Dan juga, antara warna dan warna, serta tepi eyeshadow-nya. Dan pinggiran eyeshadow ini sama juga dengan penyatuannya pada bagian ini pada kulit kita terlihat sangat tidak alami dan agak berantakan. Pertama-tama, langkah pertama adalah untuk mencelupkan ke dalam warna dasar eyeshadow ini yang merupakan warna terang ini. Semua orang sebaiknya menyatukan batas antara eyeshadow gelap dan eyeshadow terang lalu satukan dengan sisa bedak menggunakan kuas lalu. Gunakan kuas untuk menyatukan batas eyeshadow ini. Adapun posisi penyatuan setelah kita membuka mata kita bisa melihat eyeshadow diterapkan sekitar 2-3 mm ke daerah ini sudah cukup lalu.
bagian ujung mata kita bisa sedikit memperluasnya sedikit. Jangan hanya terpaku pada posisi kelopak mata lipat ganda Anda ini terlihat sangat berantakan setelah menggambar. Jika Anda merasa eyeshadow terlalu tebal, Anda bisa mencelupkan ke dalam highlighter matte yang telah digunakan sebelumnya dan sapukan sedikit di sepanjang batasnya untuk membuatnya lebih bersih, sedikit lebih kabur. Lihatlah perbedaan dalam efek penyatuan ini sangat berbeda dari sisi ini. Jadi pada titik ini, jika Anda merasa warna shading yang kita gunakan sebelumnya tidak terlalu terlihat, Anda dapat melanjutkan untuk melapisinya, tetapi ingat untuk menyatukan batas antara warna dan batas dengan kulit sampai tidak terlihat lagi. Anda dapat melihat perbedaan antara kedua sisi. Masalah dengan kelopak mata bagian bawah, kita bisa melihat bahwa batas kelopak mata bawah terlalu jelas yang terlihat agak tidak alami dan terputus dari struktur mata secara keseluruhan. Termasuk kelopak mata dan kantung mata, memberikan perasaan terputus. Kemudian, gunakan kapas untuk mencelupkannya dalam warna coklat untuk menyatukan sedikit batas eyeliner, lalu kembalikan sedikit ke sudut mata dalam sedikit seperti ini untuk membuat penampilan Anda lebih terperinci. Untuk area tambahan di bawah kelopak mata bagian bawah, Anda masih bisa mencelupkan ke dalam highlighter matte dan memodifikasinya sedikit sehingga batasnya lebih bersih. Adalah struktur mata secara keseluruhan sangat baik, termasuk kelopak mata bawah dan kantung mata, yang terlihat sangat nyata. Berbeda dengan sisi ini, di mana semuanya terlihat terpisah dan cukup palsu. Dan untuk meningkatkan suasana mata, Anda bisa menambahkan sedikit kilau, tetapi untuk kehidupan sehari-hari dan kebanyakan kesempatan lebih baik menambahkan kilau yang lebih halus, yang lebih bersih. Anda bisa memilih kilau yang lebih halus. Celupkan jari Anda ke dalamnya lalu aplikasikan secara merata pada bagian belakang tangan Anda, meninggalkan beberapa titik di jari Anda. Kemudian, aplikasikan pada kelopak mata Anda satu persatu. Jangan lakukan semua sekaligus. Akan terlihat tidak alami. Dengan cara ini, hasilnya terlihat bersih dan menyerupai langit penuh bintang, menambahkan perasaan ketelitian dan suasana pada mata Anda. Selanjutnya, masalah lain di sekitar mata adalah area yang kurang rambut di akar bulu mata ini terlihat kosong. Anda bisa melihat, bukan? Ini membuat mata terlihat lesu. Anda bisa melewatkan eyeliner bagian luar, tetapi sebaiknya mengisi eyeliner dalam di atas bola mata untuk garis mata bagian dalam. Lebih baik untuk mengisi lengkapnya. Lihat ini, saya hanya mengisi bagian dalam di atas bola mata. Setelah diaplikasikan, saya merasa mata di sisi ini terlihat lebih hidup. Selanjutnya, bagian bulu mata. Saya pikir Anda sebaiknya merentangkan bulu mata dengan baik. Menjadikannya rapi, atau jangan merentangkan sama sekali. Jika Anda hanya merentangkan setengah-setengah, beberapa merentangkan, beberapa tidak, lebih baik jangan merentangkan sama sekali. Ini akan terlihat sangat berantakan. Untuk membuat bulu mata lebih berdiri keluar dan lebih rapi, kita dapat menggunakan pinset kecil untuk mengaplikasikan maskara yang bisa membuat bulu mata melentur atau menggunakan primer bulu mata. Perhatikan, jangan terlalu banyak. Hanya sedikit cukup. Kemudian, kita bisa menyatukan 2 hingga 3 bulu mata yang berdampingan. Maksimal 3 bulu mata. Jangan terlalu banyak, atau itu akan terlihat seperti bulu mata lalat. Lihat ini. Apakah bulu mata ini terlihat lebih rapi dan berdiri keluar? Anda lihat, bulu mata ini sekarang terlihat lebih rapi dan hidup. Jadi, jika Anda memiliki bulu mata yang kurang, atau banyak yang kosong, saya sarankan Anda menggunakan bulu mata palsu langsung, dan tidak perlu menggunakan maskara. Bulu mata palsu yang rapi dan cantik benar-benar akan meningkatkan tampilan mata Anda. Lihat perbedaan tampilan mata di sisi yang menggunakan pinset bulu mata. Apakah mata ini tidak terlihat bercahaya? Dibandingkan dengan sisi yang berbeda, ada perbedaan besar. Selanjutnya, bagian kontur wajah. Hari ini, saya ingin memperbaiki hidung saya. Lihat hidung yang saya buat. Apakah itu tidak terlalu besar dan terlihat canggung? Sebaliknya, saya merasa hidung saya besar, bagian atasnya lebar, dan tengahnya panjang dan berat. Pertama, mari kita tutupi bayangan di bawah hidung ini. Ketika kita mengkontur, kita harus melakukannya dalam 3 langkah. Pertama-tama, di area ini, di pangkal hidung. Jika Anda memiliki hidung terlalu panjang, posisi pangkal hidung dapat sedikit lebih rendah. Jangan membuatnya lurus ke atas dan ke bawah, buatlah lengkungan seperti ini. Kemudian,
Sambungkan area atas langsung ke tengah alis mata. Jangan membawanya terlalu tinggi. Lihat tempat ini. Jangan terlalu tinggi. Sambungkan ke sini sehingga garis terhubung ke atas. Pada area ujung hidung, pertahankan teknik yang biasa. Pertama-tama, buat bayangan di bawah hidung. Pada bagian tengah hidung, lihat, pada sisi ini, saya membuatnya lurus ke atas dan ke bawah. Sebenarnya, hidung kita memiliki struktur seperti tulang. Anda bisa merasakan tempat ada tulangnya. Jadi, kita akan mengikuti kurva seperti ini untuk menunjukkan area ini. Sikat ini dengan sedikit bedak dan sapukan sedikit di atas kertas. Sedikit cukup. Ikuti kurva ini untuk menghubungkan pangkal dan ujung hidung. Posisi pangkal hidung dan ujung hidung. Jika Anda merasa terlalu gelap atau area terlalu luas, Anda dapat mengambil highlighter matte untuk mengkoreksi itu. Anda juga bisa menggunakan highlighter matte ini di sisi hidung. Ini akan membuat hidung Anda terlihat lebih ramping, lebih kecil. Kemudian kita bisa lebih menekankan garis bawah alis. Perkuat di titik tertinggi alis mata. Ini akan memberikan dimensi yang lebih tegas pada garis alis mata Anda. Sisi ini hidungnya benar-benar besar dan tidak ada dimensi antara alis mata dan hidung. Sisi ini hidung terlihat alami, dan mata. Dimensi dan ketajaman keduanya sangat baik. Selanjutnya, riasan pipi. Anda bisa melihat kontur pipi saya hari ini terlalu tegas dan riasan pipi seperti ini akan membuat wajah saya tampak cekung. Kami dapat memilih warna blus yang lebih lembut seperti biru muda atau ungu muda. Bahkan produk matte highlighter juga bisa digunakan. Pertama-tama, area ini, di puncak pipi, harus diterangi untuk menciptakan efek pipi yang agak menonjol saat tersenyum. Pastikan untuk membentuk lengkungan di area ini. Buatlah bahagian ini melengkung keluar. Pastikan untuk mengkreasikan lengkungan di area ini. Selanjutnya, kita perlu membuat lengkungan di sekitar area garis senyum di sini. Anda lihat, kami seakan-akan memperluas batas blush on menjadi lebih merata. Kemudian, untuk blush on, pastikan untuk mengaplikasikannya dengan rapi. Gunakan kuas yang longgar seperti ini. Ini akan membantu mengurangi kejelasan batas. Namun, bagi mereka yang memiliki cekungan di wajah, hindari mengaplikasikan blush on terlalu dekat dengan area mata bawah. Seperti yang kami lakukan di sisi yang dibiarkan kosong tadi, gunakan blush on dengan lengkungan di sini untuk menciptakan efek pipi yang lebih penuh saat tersenyum. Ini akan memberikan ilusi pipi yang lebih penuh saat tersenyum. Seakan-akan ada tonjolan pipi yang lebih terdefinisi. Ini memiliki lengkungan. Jadi, bahkan jika Anda mengaplikasikan blush on dalam area yang lebih luas, itu tidak akan terlihat berantakan. Untuk bagian dalam yang lebih cekung, lihat perbandingan antara kedua sisi. Di sisi ini, blush on sangat bersih dan berseri. Dan tidak ada cekungan yang terlalu dalam. Terakhir adalah bagian bibir. Saya sarankan untuk orang-orang seperti saya yang memiliki bibir agak panjang di tengah atau bibir yang kurang penuh, jangan membuat batas bibir terlalu jelas. Hal ini akan membuat kekurangan Anda menjadi lebih jelas. Anda dapat menggunakan pensil bibir berwarna daging seperti ini untuk memperdalam cekungan di bagian atas bibir. Tidak perlu membuatnya sangat tegas, dan Anda juga bisa memudarkan batasnya. Mari kita perdalam sedikit area cekungan di atas bibir, agar bibir terlihat lebih penuh dan tampak lebih muda. Dan Anda bisa mengikuti tulang hidung untuk mempersingkat cekungan area hidung Anda, dan ini akan membuat bibir Anda terlihat lebih penuh. Baurkan batas bibir. Anda tidak perlu membuatnya terlalu tegas di luar. Jika Anda tidak menyukai tampilan yang tajam, Anda bisa memudarkan batasnya. Jika ada bagian yang terlalu terlihat tajam, gunakan kuas penutup untuk memudarkannya. Lihat bibir ini. Apakah terlihat lebih penuh daripada sebelumnya dan terlihat lebih muda dan berisi? Terakhir, Anda dapat menggunakan highlighter di sudut mata di tempat sudut mata akan memberikan sorotan pada tampilan kita, menambah banyak titik terang. Ketika menambahkan highlighter pada hidung, perhatikan, jangan menambahkannya terlalu dekat dengan tulang hidung di sini.
Ini akan membuatnya tampak kotor dan berminyak. Dan tidak akan membuat tulang hidung Anda tampak lebih tinggi. Pertama, Anda dapat mengaplikasikannya secara mendatar pada bagian ujung hidung, lalu pudarkan sedikit. Ini akan memberikan efek kilau mendatar. Ketika Anda bergerak ke kiri dan kanan, kilauan ini akan terlihat. Lalu, bagaimana cara menambahkan highlighter pada tulang hidung? Pertama, mari kita sentuh batas tulang kita. Ada dua sisi di sini. Tempat ini akan menggunakan kuas datar seperti ini mengambil sedikit highlighter. Temukan batas tulang ini gambar dua garis highlighter yang sangat alami di sini. Keuntungan dari cara ini adalah Anda tidak akan melihat banyak titik terang ketika melihatnya dari depan. Ini tidak akan terlihat tidak alami, tidak akan terlihat berminyak. Tetapi ketika Anda bergerak dan cahaya memukul tulang hidung Anda, itu akan menyoroti tinggi tulang hidung Anda secara alami. Sangat alami. Sekarang mari kita lihat hasil tampilan di kedua sisi. Hasilnya benar-benar berbeda.